Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini akan memaparkan video pembelajaran sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dari 3B ke 3C. Kali ini saya akan membuat media pembelajaran yang terkait dengan bulan Ramadan, yaitu jurnal kegiatan Ramadan yang biasa dikenal dengan buku Ramadan. Tapi selama pandemi ini, karena kita melalui proses daring yang cukup lama, maka saya mencoba untuk menggandengnya dengan cara e-learning. Dan kali ini saya sudah membuatnya dalam format Google Form yang nanti akan dipublikasikan lewat web sekolah. Sebelumnya, pertama-tama kita mempersiapkan dulu aplikasinya, yaitu melalui Google Drive yang kita manfaatkan menggunakan akun belajar. Kita lihat dulu ya. Baik, yang pertama kali kita akan membuka akun Gmail kita. Kali ini saya akan mengoptimalkan akun belajar yang telah dibagikan oleh pemerintah, yaitu dengan belajar.id, guru.sd.belajar.id. Nah, ini sudah langsung otomatis masuk ya Bapak Ibu di sini. Ya, di sini banyak sekali emailnya. Kita ambil emailnya. Karena sudah masuk, kita langsung mencet 9 titik ajaib ini. Nah, kemudian kita cari drive. Oke, nah ini sudah otomatis masuk Bapak Ibu. Kemudian saya masukkan ke dalam admin sekolah saya, admin sekolahku. Baik, kita mulai saja. Setelah kita masuk ke akun belajar, kita membuat sebuah folder yang dikhususkan untuk pembuatan jurnal Ramadan tahun 2021. Di sini saya memiliki 3 bagian macam file, yaitu Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Form. Kita mulai dari Google Formnya dulu. Yang pertama tentang covernya. Covernya kita bikin seperti ini. Mulai dengan apa yang akan kita tampilkan di cover itu. Di sini yang pertama yaitu nama sekolahan, karena ini dikhususkan untuk SD saya sendiri, maka cukup saya tuliskan SD Negeri Poncol 1 Pekalongan, biar redaksinya sama semuanya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yang akan muncul dalam sampul dari jurnal Ramadan itu adalah nama siswa. Di sini nama siswa saya masukkan semua sebanyak 400 siswa. Dan ini saya berlakukan untuk kelas atas saja. Namun tidak menutup kemungkinan ada siswa kelas 3 yang akan kita libatkan jika mereka atau guru kelasnya mengizinkan. Kemudian di sini kelas saya masukkan semua juga. Kemudian nomor absen dari 1 sampai 30, karena di SD Negeri Poncol 1 per kelasnya tidak lebih dari 30 siswa. Setelah format yang akan ditampilkan di cover ini kita masukkan ke dalam Google Form, nah kita buat sampulnya dengan Google Doc. Nah, Google Doc seperti ini. Nah, ini formatnya yang akan muncul ketika siswa mengisi data dirinya untuk jurnal Ramadan. Yang pertama, judulnya ini sudah ditulis secara pasti. Kemudian tahun pelajaran, tahun bulan Ramadannya tahun 2021.
kemudian logo SD Negeri Poncol 1. Nah, ini Bapak Ibu, di sini kita lihat nama siswa titik 2, kemudian ada tanda kurung double, nama siswa tanda kurung tutup double. Ini gunanya untuk mail match seperti dalam Microsoft Word, tapi kita menggunakan Google Dokumen, yang mana untuk mengaitkan atau mengelingkan Google Dokumen ini dengan Google Form, kita membutuhkan aplikasi tambahan yang biasa disebutkan add-on. Di sini kita lihat covernya. Setelah siswa mengisi dari Google Form ini, untuk jawaban banyak ini akan otomatis tersimpan di dalam spreadsheet ini Bapak Ibu. Nah, spreadsheet ini akan muncul secara otomatis setelah kita siapkan sebelumnya dengan menekan di sini. Nah, ini otomatis. Kemudian ada ekstensi di sini. Ekstensi yang tadi saya sebutkan yaitu AutoCreate. AutoCreate ini fungsinya, kita lihat, untuk mengaitkan antara Google Dokumen dengan Google Form, yang mana Google Form setelah kita isi itu base datanya disimpan dalam spreadsheet seperti ini, seperti Excel tapi bawaannya Google. Nah, nanti kita masukkan di sini ya. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini hasilnya. Nah, hasilnya pada cover PDF. Setelah kita input di sini melalui ekstensi spreadsheet AutoCreate, contohkan ya, tadi sudah masuk nama siswa, nama sekolah, terus nomor absen. Ini masuk di sini, kita lihat. Nah, ini saya beri judul cover, terus ini juga masuk itu, kita next saja. Nah, nama siswa akan terkait langsung ke Google Dokumen bila dikasih tanda kurung double seperti ini, dua kali nama siswa. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan di sininya, nama siswa sama nama siswa, nama SD, nama siswa, dan sebagainya. Kemudian kita next lagi. File name ini digunakan untuk memanggil data ketika sudah masuk ke dalam drive bersama atau terkirim ke email yang kita tautkan secara otomatis. Kelas, nama siswa, sehingga siswa tidak kesulitan mencari hasil inputannya dengan mengurutkan kelas dan nama siswa. Dan saya memilih tipe PDF untuk penyimpanannya. Sini, oke. Kemudian kita next lagi. Nah, di sini kita share. Saya memilih untuk no karena takutnya membuat rancu pada siswa SD, karena ini masih tingkatnya sekolah dasar, banyak anak yang masih butuh tuntunan untuk mengoperasikannya, maka saya hanya menerapkan ke folder bersama, bukan lewat sharing email. Nah, kemudian kita next dan kita save di sini. Nah, setelah di save, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu secara otomatis. Penyimpanannya saya jadikan satu ke dalam folder jurnal Ramadan tadi supaya tidak menyulitkan kita dalam pencarian. Nah, ini anaknya sudah masuk semuanya. Saya kasih contoh satu, milik Wahyu Maisa Saputra. Nah, dia sudah mulai ngisi. Nah, ini langsung masuk nomor absen dan lain sebagainya. Itu. Baik, kita lanjut. Tadi sudah membuat covernya, sudah kita kaitkan ke Google Form dan ke Google Dokumen. Kemudian kita lanjut lembar yang berikutnya, yaitu kegiatan, yaitu jurnal harian. Jurnal harian itu kita buka dulu di sini.
kegiatan. Mana ini tadi sudah saya bikin agenda kegiatan. Nah, ini Google Form untuk kegiatannya. Bagian pertama kita tuliskan petunjuk untuk anak-anakku yang soleh, semoga kita semua ayah bunda bapak ibu selalu sehat dan kuat supaya kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini sampai selesai, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada petunjuk di sini, petunjuk pengisian istilah jurnal pada hari selanjutnya atau hari yang telah dilalui atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan ini untuk menarik anak-anak supaya lebih semangat dalam mengisi jurnal Ramadan. Kami sematkan reward bagi mereka. Dapatkan hadiah menarik dari Sponji. Sponji itu SD Negeri Poncol 1 bagi kalian yang mengisi jurnal dengan baik, lengkap, jujur, dan diserahkan setelah Lebaran. Nah, di sini yang pertama, bagian pertama yaitu identitas diri. Identitas diri di sini untuk memudahkan pencarian kita tuliskan dahulu puasa hari yang berapa. Di sini saya tuliskan 1 sampai 30 opsinya. Kemudian tanggal jurnal, ini tanggal siswa-siswi mengisikan jurnal tersebut. Kemudian di sini nama siswa saya mencantumkan semua sebanyak 400 siswa. Kemudian bawahnya setelah nama siswa kelas di sini dari kelas 1A sampai 6C. Kemudian nomor urut siswa 1 sampai 30 karena berkelasnya tidak lebih dari 30. Bagian yang ketiga tentang puasa tersebut. Yang pertama, apakah siswa-siswi tersebut puasa? Situ ada 2 pilihan, ya atau tidak. Terus peserta didik juga mengisikan pengalamannya ketika dia berpuasa atau alasan kenapa dia tidak berpuasa. Bagian keempat yaitu terkait tentang sholat. Di sini yang pertama kami tuliskan yaitu tentang sholat fardu, sholat isya. Apakah mereka melaksanakan? Kalau iya sendiri berjamaah atau tidak melaksanakannya. Di sini ada 5 pilihan: sholat isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib dengan opsi pertanyaan yang sama. Kemudian kami tambahkan sholat sunnah taraweh dengan opsi pertanyaan yang sama juga. Kemudian pelaksanaan sholat taraweh apakah di rumah atau di masjid atau musola. Kemudian nama imam taraweh bila mereka berjamaah di masjid atau musola. Sholatnya witir, apakah sendiri, berjamaah atau tidak melaksanakan, dan sholat sunnah yang lain. Bagian yang kelima yaitu terkait dengan kuliah 7 menit atau kultum dan ceramah setelah taraweh. Namun ini tidak wajib diisi. Bila memang tidak mengikuti maka diabaikan. Bila mengikuti tulis nama ceramah dan rangkuman ceramahnya. Singkat aja, bisa hanya judul, nggak masalah, atau tema. Yang penting anak itu ada kemauan untuk mengisi dan jujur. Yang kami dasarkan di sini adalah kejujuran. Kemudian bagian ke-6 yaitu tadarus atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apakah mereka tadarus? Kalau iya, kalau tidak apa-apa. Kalau iya, maka mereka wajib menuliskan nama surat dan ayat yang berapa, misal surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 100 dan seterusnya. Kalau di rumah maka yang nyimak siapa? Dan bila di musola maka biasanya yang nyimak teman-temannya. Bagian ke-7 yaitu tentang sholat yang tidak dilaksanakan atau lupa atau lupakan. Di sini bila dilaksanakan maka ini tidak perlu diisi, bisa diabaikan. Kemudian dengan tangan orang tua ditulis nama orang tua, nama imam taraweh. Kalau sholat taraweh di masjid atau di rumah dimintakan tanda tangan imamnya, dan yang terakhir yaitu tanda tangan guru PAI-nya. Di sini ada Bu Erni, saya sendiri, Pak Ruli, dan terakhir Manis kelas C. Bagian ke-9 itu email untuk mempermudah pelacakan atau pengiriman.
tapi di sini saya pusatkan dengan email saya sendiri sehingga saya bisa langsung menerima hasil isian peserta didik. Kemudian setelah kita isikan itu semua, kita lanjut ke Google dokumennya. Nah, Google dokumennya untuk agenda atau jurnal Ramadan harian saya beri judul Jurnal Sponji 2. Nah, di sini seperti hal yang tadi cover, kita lihat kita membuat tautan sesuai dengan pertanyaan yang ada di Google Form. Yang pertama, puasa hari keberapa? Di sini saya tulis tanda kurung double 2 kali, terus hari ke, terus kurung tutup. Nah, ini sesuai dengan yang atas sendiri tadi di sini. Puasa hari ke. Nah, ini dimasukkan ke dokumen hari ke. Walaupun kata-kata kita sama, yang penting nanti di autocorrectnya kita tautkan dengan kalimat hari ke. Kemudian tanggal di sini juga sama. Kemudian nama siswa tadi juga sudah ada, ini nama siswa. Kemudian kelas tadi juga ada kelas, di bawahnya nomor absen dan tanggal pengisian. Yang pertama tadi pertanyaan seputar puasa, kita bikin kolom sendiri di atas ini dengan 4 kolom, maaf. Ibadah puasa, keterangan pengalaman, ibadah sholat dan lain sebagainya. Kita semuanya gunakan tautan dengan tanda kurung tutup dan kurung buka double seperti ini. Kemudian tempat sholat tadi juga sudah. Apakah kamu udah terus juga kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Tadi ada ya. Nah, yang di sini. Nah, ini. Apakah kamu puasa? Apakah kamu tidak? Apakah kamu sholat? Iya, sholat apa? Ini sesuaikan dengan di sini. Paraf orang tua di sini juga. Nah, ini nanti akan muncul sendiri di lembar tersendiri. Tadi lembar yang pertama yaitu cover, dan lembar yang kedua agenda hariannya di sini. Lembar berikutnya adalah kegiatan sholat Jumat selama bulan Ramadan. Kita juga bikin Google Formnya seperti ini. Jurnal sholat Jumat. Yang pertama nama sekolahnya kita isi satu dengan nama yang sama supaya nanti munculnya tidak berbeda-beda. Terus nama guru PAI-nya di sini sesuai dengan kelas masing-masing. Nama lengkap siswa juga sama. Kemudian yang paling penting adalah yang tak kalah penting itu di bawahnya nomor absen. Setelah nomor absen, pertanyaannya akan dimunculkan di Google Dokumen, yaitu hari Jumat yang keberapa di bulan Ramadan atau hari Jumat ke titik-titik. Dalam satu bulan hari Jumat ada 4, maka kita berikan option 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tanggal pelaksanaan sholat, nama masjid di mana peserta didik itu mendirikan sholat Jumat, kita beri pertanyaan itu. Kemudian nama khotibnya, kemudian khutbahnya membahas tentang apa, nama imamnya siapa, kemudian seperti biasa tanda orang tua. Isikan emailnya, kita samakan di sini menggunakan email saya pribadi. Bentuk pertanyaannya nanti kalau sudah jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita masukkan aja ke nomor 1. Nama guru PAI disesuaikan dengan guru kelas masing-masing. Kemudian nama lengkap tinggal dipilih di sini. Nah, kemudian nomor absen juga tinggal dipilih. Kelasnya tinggal dipilih, aplik masih kelas 4A. Hari Jumat yang keberapa ini dilaksanakan, semisal hari yang terakhir. Kemudian pelaksanaan hari Jumatnya tinggal kita sesuaikan Jumatnya di sini sesuai dengan kegiatannya. Kemudian nama masjidnya, semisal masjid Jami atau masjid apa, khotib dan sebagainya. Kalau sudah selesai, kita tinggal kirim. Nah,
Itu untuk Google Form pelaksanaan hari Jumat. Nanti akan muncul di sini respondennya. Kemudian lembar yang terakhir yaitu lembar zakat fitrah dan sholat id yang kita jadikan satu di sini. Google Formnya seperti ini, zakat fitrah dan sholat id, namanya disamakan aja pada satu seperti biasa identitasnya untuk memudahkan pencarian data ketika sudah masuk ke dalam Google Drive atau folder bersama. Setelah masukkan ini, nah di sini pertanyaan terkait dengan zakat fitrah dan sholat id di bawah sendirian. Nah ini cuma ada 3 pertanyaan. Tanggal berapa pembayaran zakat fitrah? Nah di sini siswa masukkan sesuai dengan tanggal dia laksanakan. Kita kasih seperti contoh seperti ini. Kemudian bentuknya berupa bahan pokok beras atau uang. Kemudian penyaluran lewat mana? Masjid atau saudaranya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu sholat hari raya. Diisi setelah kalian melakukan sholat hari raya bersama-sama. Tanggalnya kapan? Imamnya siapa? Khotibnya bahas tentang apa nama khotibnya. Di sini tidak saya haruskan untuk minta tantangan. Kemudian email, modelnya seperti ini. Nah ini akan tampil di layar gawai peserta didik. Namanya seperti ini, nomor absen, nama lengkap. Kemudian setelah kita bikin Google Formnya, jangan lupa kita bikin Google dokumennya untuk tampilan yang akan diterima peserta didik dan dikaitkan atau ditautkan melalui spreadsheet nanti. Tanggal bayaran zakat tadi sudah kita masukkan di sini, kelas dan lain sebagainya, sholat id. Nah nanti akan muncul di drive bersama yang tampilannya akan kita perlihatkan nanti. Tahap selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menautkan hasil isian Google Form yang sudah berbentuk spreadsheet seperti ini agar bisa masuk ke dalam Google Form. Yaitu ini anak-anak sudah mengisi semuanya, dari nama sekolah, nama guru, nomor absen, kelas, hari Jumat yang keberapa, tanggal hari Jumat dilaksanakan, nama masjid, nama khotib, terus sampai yang terakhir nama orang tuanya. Nah kalau kita masuk seperti ini, untuk bisa menampilkan Google Form ke bentuk PDF, kita harus punya ekstensi atau alat bantu dari pihak ketiga yang disebut dengan AutoCAD. Caranya kalau kita belum punya, dapat menggunakan tombol plus di sebelah kanan ini, atau bisa lewat menu ekstensi. Kemudian di sini ada AutoCAD, biasanya AutoCAD sudah terintegrasi, dan kita pencet open atau buka. Nah prosesnya tidak lama tergantung koneksi kita. Di sini lumayan lama karena saya menggunakan kabel data. Nah kemudian kita bikin dengan new job seperti ini. Ini tampilannya yang sudah jadi. Kita lihat di sini ya. Saya beri judul Jumatan supaya mudah diingat. Kemudian kita masukkan form Google dokumen yang tadi kita bikin, yang ada tautannya tanda kurung itu dengan judul agenda Jumatan. Kita klik di sini agenda Jumatan. Nah ini link yang tadi saya bikin dan saya tunjukkan seperti ini ya, agenda Jumatan. Kemudian itu kita masukkan ke dalam AutoCAD dengan cukup di next. Nah
Di menu yang kedua ada kalimat asal sekolah sesuai dengan pertanyaan yang ada di Google. Ini Jumat jurnal sholat. Nah, di jurnal sholat sini ada nama sekolah. Nah, di AutoCAD otomatis juga keluar asal sekolah, nama sekolah di sini sebelah kanan sendiri. Ini kita sesuaikan. Nama sekolah disesuaikan dengan yang ada di Google dokumen asal sekolah. Karena saya menggunakan taksinya asal sekolah, maka di spreadsheetnya kita juga ambilnya asal sekolah. Di sini ada nama sekolah. Ini sesuai dengan yang ada di sininya ya, di nama sekolah. Google Formnya nama sekolah ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tanggal sholat. Samakan juga di sini, tidak boleh kosong, harus ada isinya. Kalau kosong biasanya ada tanda merah yang menjadikan kita error ketika melanjut ke halaman berikutnya, dan akhirnya akan kosong pada tampilan PDF-nya. Kalau ini sudah diisi semua sesuai dengan Google Form. Ini untuk nama panggil, file name ini nama panggil yang memudahkan peserta didik untuk mencari hasil isiannya. Saya isi dengan kelas dahulu kemudian nama, jadi pencariannya lebih mudah. Kemudian tipe yang saya masukkan yaitu tipe simpanannya PDF. Bisa menggunakan Google Dokumen, tapi saya khawatirnya kalau Google Dokumen itu kan bukan file mati, khawatir kalau peserta didik bingung bisa diutak-atik malah hilang. Makanya saya matikan menggunakan PDF. Kemudian PDF ini tetap saya menggunakan multiple output mode atau yang lama single. Kemudian di next ini tidak saya rubah karena ini sudah masuk dalam sendiri. Next lagi. Kemudian di save. Nah, hasil tampilannya kalau semuanya sudah kita buat, dari cover jurnal Ramadan sudah selesai, agenda kegiatan harian Ramadan sudah selesai, agenda sholat Jumat sudah selesai, agenda zakat fitrah dan sholat id sudah selesai. Kita juga harus menyiapkan 4 folder yang berbeda-beda supaya anak tidak kesulitan dalam mencari hasil inputannya. Semisal yang cover pertama, maka kita bikin folder, saya memberi judulnya dengan PDF cover spongy. Nah, di sini anak-anak bisa mencari covernya sendiri. Ya, ini tampilan yang tadi saya tautkan. Yang pertama yaitu kelas, kemudian nama siswa. Mungkin di sini ada satu anak yang lebih dari satu, karena masih bingung, mereka mencoba mengisi lagi. Padahal kalau mengisinya sama, ya hasilnya sama. Nih, hasilnya sama. Cuma kadang anak itu mencarinya kesusahan, kemudian membuat lagi. Karena menggunakan HP kadang lebih lemot daripada menggunakan itu. Nah, ini covernya. Kemudian yang kedua yaitu agenda hariannya, agenda spongy. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa lihat. Ini hari pertama Artina Rahmatun Iza mengerjakan. Terus hari keduanya ini yang komplit, ini Asyifa Istiqomah Radi, ini komplit. Dari hari pertama, ini hari pertama, Masya Allah dia berjamaah sendiri sholat terus ini. Sampai hari kedua ada, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. 10-nya mengisi 2 kali. 11 ini kami kembalikan ke anak-anak. Mau ambil yang mana? Seumpama dia mengisi 2 kali, silahkan mau diambil yang mana. Yang penting antusiasme mereka dan semangat mereka dalam mengerjakan amalan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, serta semangat mereka dalam mengerjakan tugas yang diberikan kami. Itu yang paling utama. Tentunya mengisinya dengan kejujuran. Kemudian folder yang ketiga yaitu folder tentang Jumatan. Kita bisa sendiri lagi tentang sholat Jumat, karena ini khasnya khusus untuk laki-laki, maka yang perempuan tidak ada.
ini hanya untuk laki-laki sholat Jumat. Yang terakhir yaitu tentang zakat dan sholat id. Nah ini kalau ini cukup sekali biasanya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Setelah pembuatan folder-folder atau file-file yang terkait dengan Google Form dan Google Dokumen menggunakan spreadsheet sudah selesai, maka kita tinggal menampilkan Google Form itu ke dalam website sekolah. Di sini kebetulan saya juga membuat website sekolah dengan berbasis akun belajar menggunakan Google Suite yang mungkin tampilannya tidak sebagus website-website yang Bapak Ibu lihat di mana di internet, namun cukup membantulah kita dalam pembelajaran dan sangat membantu menurut saya. Nah, ini tampilan Google Suite dari akun belajar. Ini saya hanya mencomot-comot saja, dimasukkan ke sini pakai animasi yang membuat anak semakin tertarik. Di sini kurang kelihatan ya. Nah, kita masukkan di sini kegiatan Ramadan. Kemudian cara menautkannya Bapak Ibu, yang pertama yaitu sebentar, karena ini website sekolah saya harus membukanya lewat alamat sekolah. Ini alamat sekolahnya ini. Oke, ini alamat sekolahnya Webspongy. Nah ini Bapak Ibu, saya sudah memberikan pintasan supaya mudahkan saya dalam mengedit website sekolah. Agak lama karena ini memang lumayan berat tampilannya. Ya, ini sudah muncul Bapak Ibu. Oke. Nah, cara menautkannya, yang pertama kita buka browser, kita buka jurnal harian Ramadan kita yang di Google Form. Contoh agenda ini ya, kita double klik seperti ini. Nah, linknya yang akan kita bagikan adalah yang view, yang gambarnya mata ini. Kita klik lama. Nah, dari sini nanti kita kopikan ke website sekolah ini ya. Kita terus saat ininya dapatkan link yang sudah dapat diisi. Ini kita klik kanan titik yang ketiga ini, 3 titik ini, kemudian dapatkan link yang sudah diisi. Nah seperti ini, profil. Nah ini kita copy yang ada di dalam alamat web ini, kita klik Ctrl C, kemudian masuk ke website sekolah. Nah di halaman ini kita nanti bikin sub menu halaman dulu. Sebelah kanan kita masuk ke Ramadan 1443. Klik, nah masuk di sini. Nah tinggal kita bikin link-linknya Bapak Ibu. Tadi kegiatan Ramadan saya ambil buku animasi, diklik seperti ini, kemudian nah ini kita klik di teksnya, kemudian kita masukkan di sini Bapak Ibu Google Doc-nya. Nah ini sudah saya masukkan, Ctrl C, terus kita terapkan. Sudah selesai. Nanti kita tinggal ambil yang lain, semisal yang sampul. Nah, kita ambil yang sampul, cover, mana cover? Ini cover agenda bulanan harian. Kita copy, dapatkan link, klik kanan, dapatkan link, tunggu sesaat, ini sudah mulai lemot. Nah kita dapatkan salin link terusan, terus selesai. Kemudian masuk ke sini, ini buat sampul yang ini, kita klik. Saya kasih judul buat sampul agenda Ramadan di sini. Kita klik di sini. Nah ini sudah masuk, terus kita terapkan. Ini sangat-sangat simpel, sederhana.
kita tidak perlu mengetahui kode HTML untuk website yang bawaan dari Google, karena sudah diterapkan, tinggal kita masukkan apa yang kita inginkan aja. Ini buat sholat Jumat, agenda sholat Jumat, ini agenda zakat dan fitrah. Kemudian kalau sudah diterapkan di sini, Bapak Ibu jangan lupa publikasikan. Di sini ada tulisan publikasikan. Nanti hasil publikasinya akan muncul seperti ini. Google Sheet, kita tulis SDN. Di website masuk ke Google. Ini alamat sekolah kita SDN Bentuk 1, tinggal diklik, udah keluar di Google. Nah, ini tampilannya. Kita bikin perdebatan Ramadan, kemudian kita masuk ke lainnya biar masuk ke Ramadan. Nah, ini sudah masuk. Kita mau buat sampel, tinggal klik ini Bapak Ibu. Nah, ini langsung terkait dengan Ramadan. Kalau kita mau tahu jadwal imsakiyah atau sholat, kita tinggal lihat yang ini. Langsung terkait ke Bimas Islam Kemenang. Atau kalau mau tadarus online, kita bisa klik di sini, langsung terkait dengan Quran online. Begitu juga dengan yang lainnya, semisal zakat fitrah. Nah, ini sudah langsung terkait. Nanti anak-anak akan mendapatkan reward jika berhasil mengerjakan dengan baik dan jujur. Rewardnya seperangkat alat sholat seperti akad. Nah, hasil inputan anak ini Bapak Ibu, baik cover, zakat fitrah dan lainnya, kita sudah sediakan menu di sini, hasil sampul, hasil agenda, hasil zakat dan sebagainya. Ini untuk mengunduh inputan anak. Nah, ini langsung masuk. Anak bisa mengambil, oh iya saya sudah mengisi, oh saya sudah belum, ini bisa dilihat. Dan seluruh siswa bisa melihat teman-temannya yang sudah mengerjakan siapa saja. Hasil zakat juga seperti ini. Nah, seperti ini. Anak tinggal mencari namanya di sini. Seperti itu. Kalau kita sudah selesai semuanya, tinggal kita rilis, kita sampaikan ke grup kelas bahwa jurnal Ramadan tahun ini kita menggunakan konsep e-learning e-book jurnal Ramadan, di mana setiap siswa nanti mengisi melalui gawai yang mereka miliki masing-masing. Namun kita tidak bisa menafikan ada atau banyak juga anak-anak yang tidak mempunyai HP, atau mungkin punya HP tapi milik orang tuanya sehingga susah dalam mengerjakannya, atau punya HP tapi tidak punya kuota. Maka kami mencoba mensolusikan dengan menggunakan lembar manual. Ini lembar manual yang kita berikan. Anak cukup sekali saja masuk lewat website kita. Jadi anak tetap diharuskan melalui HP, baik mau HP-nya orang tuanya, mau HP temannya atau yang lainnya. Pokoknya anak harus pernah memegang HP. Itu konsep saya. Nah, kalau sudah memakai HP itu, anak paling tidak tahu ini loh tugasnya seperti ini loh caranya, walaupun hanya sekali. Kemudian mereka mengunduh form manual ini Bapak Ibu. Di sini ada 5, agenda Jumat manual, cover manual, jurnal harian manual, petunjuknya secara manual, dan zakat fitrah manual. Kami kasih contoh yang jurnal harian. Siswa disuruh mengunduh ke 5-5-nya ini, kemudian dicetak sekali saja, kemudian difotokopi
sebanyak 30 lembar karena sesuai dengan bulan Ramadan 30 hari. Nah, nanti anak tinggal ngisi di sini secara manual. Ditulis. Nanti dikumpulkan di akhir bulan Ramadan setelah masuk sekolah, setelah libur hari raya. Ini untuk zakat fitrahnya juga sama, tulis manual. Terus petunjuknya cara pengisian. Silakan unduh di menu ini jika Anda bingung. Kami sudah menyediakan linknya dalam format PDF. Nah, seperti ini. Ini kami berikan supaya anak itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sekolah. Karena selama pandemi itu anak benar-benar kadang tidak pernah berangkat, seperti libur panjang sekali itu ya, padahal harusnya belajar dari rumah PDF. Tapi yang namanya anak taunya kadang libur, makanya kita tetap mengharuskan anak membuka lewat format ini walaupun hanya sekali. Selain jurnal Ramadan ini kita bagikan ke siswa-siswi SD Negeri Poncol 1, kami coba berbagi dengan grup KKG PAI SD Kota Pekalongan untuk bisa menggunakan bersama untuk bisa memanfaatkan aplikasi ini, dan ternyata antusiasmenya luar biasa. Kota Pekalongan juga punya website yang sama, saya buat dengan Google Suite. Ini info-info seputar KKG terupdate, insya Allah kami selalu mengabarkan. Nah, untuk jurnal saya masukkan di sini, jurnal Ramadan di website KKG. Jumlahnya sama, cuma ada sedikit perbedaan tampilan. Yang menambahkan nama-nama SD-nya. Kalau di sekolah kami kan tidak ada nama SD, karena ini untuk kota, maka saya masukkan seluruh SD sekota Pekalongan. Kemudian sama di sini harinya, yang lain sama, nama siswanya saya kosongi, terus kelasnya saya kosongi, jadi anak bisa mengisi sendiri. Nah, hasilnya nanti anak juga bisa melihat, mengunduh langsung ini di sini folder ini. Nah, langsung muncul, dan alhamdulillah antusiasmenya lumayan banyak juga. Ini seluruh anak ambil. Mungkin beberapa sekolah hanya melakukan uji coba, tapi ada beberapa sekolah pula yang menerapkan jurnal ini kepada peserta didiknya, seperti SD Theodor Albert, terus Kerapia Lon 05, ini kemudian Bumi Rejo, kemudian lagi Sapuro 1, SDN Sapuro 1 itu juga menerapkan. Selain kami memberikan link dan website tentang Ramadan ini, kami juga memberikan tutorialnya kepada peserta didik agar mereka tidak kebingungan dalam pengisian, yang mana tutorial itu sudah kami bagikan jauh-jauh hari sebelum mulai bulan puasa, yang sudah saya rilis di YouTube tentang cara pengisian jurnal Ramadan. Mungkin ini tampilannya kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mengisi jurnal Ramadan secara online selama pandemi. Yang pertama-tama kita masuk ke web SD Negeri Poncol 1.sch.id. Kemudian kita pilih menu.
Nah, di dalamnya ada beberapa menu pilihan. Kita milih Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian kita geser ke bawah, pilih menu yang akan kita isi terlebih dahulu. Kali ini kita mau coba bikin sampulnya. Klik sampul, buat sampul, kemudian klik Chrome, kemudian masuk. Nah, kita pilih nama SD Negeri Poncol 1, terus nama siswa, klik. Anda pilih Abik Ardiansyah. Mana ya, atas sendiri ya, Abik Ardiansyah, klik. Kemudian kita pilih kelasnya kelas 4A. Itulah tadi sekilas tentang pembuatan e-jurnal Ramadan dan tutorialnya serta cara pengisian serta rilisnya di web. Di sini kami juga menyampaikan laporannya, yaitu berupa laporan pembuatan alat pelajaran jenis media pelajaran dengan judul e-learning jurnal Ramadan dalam format e-book menggunakan media web, Google Form, dan AutoCred. Diajukan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional guru. Saya sendiri yang menyusun, yaitu Ruli Muhammad Supriyanto. Saya bertugas di SD Negeri Poncol 1 Kota Pekalongan. Alat ini saya bikin tahun 2021 ketika pandemi sedang merajalela, sedang diterapkan di Indonesia. PPKM itu saya buat sekitar bulan April, sebelum bulan puasa, Bapak Ibu. Sini saya sudah bikin laporannya dalam format Word yang nanti akan saya cetak dan saya serahkan ke kepala sekolah untuk ditandatangani. Di sini juga sudah ada formatnya seperti ini, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Di sini juga ada lampiran-lampirannya. Lampiran berupa link yang bisa dibuka, Bapak Ibu. Untuk link yang nomor 4 ini setelah pembuatan video ini akan saya masukkan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang ataupun salah. Itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.